Emang ada paketan apa aja sih? Paketannya ada kalau full service itu 500.000. Full service tuh udah sampai dipakai. Iya, jadi body massage dulu, massage biasa itu full badan, massage pakai tangan. Lanjut full service body massage itu massage pakai payudara. Jadi badannya tamu itu dimassage pakai payudara kita. Oh, gimana? Massage payudara gitu. Gini ya? Oil, iya. Oh, aku nggak pernah massage payudara. Begitu ya, pokoknya itu sih yang paling itu tergantung terapis. Massage pakai ini juga nggak? Oh, enggak, paling Gesek-gesek. payudara aja. Ya kan seininya. Oh, Ya kan berarti panjang, selancar iya. gitu ya, gitu Pakai ya. oil, iya. Oh, ada lagi. Emang yang beda, kan kata kamu ada paketannya. Paketan-paketan itu yang membedakan tuh gimana? Paket pertama misalkan, Paket pertama harganya? misalnya, kayak handjob aja. Handjob tuh pakai tangan aja. Ini udah massage nih? Iya, udah masak. Pokoknya handjob, Ya, udah itu, handjob 200.000. Sampai nguncrut dong? Iya. Terus body Menggunakan mulut tidak? enggak. Oh, bener-bener Hanya tangan? handjob. Oh, oke. Yang kedua? Body massage aja tanpa Oh, gini? Ya, Oh, itu 300.000. 300.000. Tapi nggak kalau- sampai masuk? Enggak. Oh, tapi Iya, dari awal udah atau di tengah-tengah permainan? ada yang langsung, ada yang kalau dia bilang mau servis baru buka. Baru buka. Ah, itu 350, udah pakai mulut. Iya, 300. Yang ketiga, Full service 500.000. mulut dan ini. Iya. Oh. Udah sampai. Dan tangan. Iya. Harusnya double dong. Ini. Iya. Kan ini 350. Kita ada itu 500.000, bahkan ke tahun-tahun ke depannya diturunin. Sama manajemennya harus minta ke tamu itu 400.000. Ada potongan manajemen juga? Enggak. Nah, itu? Cuma kalau briefing itu karena mungkin sepi ya Kak, jadinya full service-nya harus diturunin jadi 400.000. Oh, tapi udah pakai pengaman nggak? Selalu. Selalu. Tiap itu dari 2015 sampai 2021 harganya tetap segitu? Enggak, maaf. Kan kamu udah 2 tahun berhenti ya? Enggak, aku baru 2020 berhenti. Berarti udah 2 tahun dong, Iya. ya kan? 2 tahun. Berarti selama 2019 sampai 2020 harganya tetap segitu, nggak Iya. naik? Ih gila, Iya, kok mau? Bensin aja naik mulu? Nggak tahu lah Kak itu. Tapi malah kadang, tapi tergantung tamu ya Kak. Kalau tamunya baik ya kita dikasih lebih. Tapi kalau tamunya Nggak baik? udah segitu aja? tahu segitu ya udah segitu Segitu aja. Iya. Tapi kamunya ngelayanin atau dilayanin juga sama tamunya? Aku yang ngelayanin. Oh, jadi tamunya diem Iya, aja? Lebih baik begitu. Lebih baik begitu ya? Emang kalau sambil tamunya geragas-geragas itu nggak suka? Enggak. Oh, Cancel gitu. Kayak geli banget sih, aku enggak ini ya. oh gini Jadi ya? kayak aku kerja tuh ya udah di uang udah. Jadi udah pikiran dapat uang ya udah langsung buru kerja. Iya, yang bagus sih kalau Tapi yang pikiran. penting telaten aja cara servisnya. Kamu bisa mijit beneran tapi? Bisa. Belajar di mana mijit? Kan di training dulu. Oh, di training. Iya, kebetulan spanya nggak spa kayak panti gitu, spanya besar. Jadi ada sauna dan segala macam. Di mana tuh kalau boleh tahu daerahnya? Di Cibubur. Wah, Cibubur nih ya. Cibubur bukan main nih. Tempat macet tapi banyak terseluduk di itunya. Bener deh. Cibubur lagi. Langganan. Langganan artis ya? Ada. Ada artis? Ada. Siapa? Kepo kan? Cuma gue yang tahu, ayo. Aku sering banget sama dia. Sampai pernah baper. Oh iya? Iya karena Oh my god, waduh. pas lagi masak tuh dipegangin terus tangan aku gitu. Iya. Ya, mungkin badan aku besar ya. Ya gemuk kan nggak kayak Sengok, terapis sengok. ya, terapis yang lain kan langsing. Kenyal. Mungkin dia ingat kali ya. Oh, terus apa lagi? Tunggu dulu. Pas dia udah punya istri yang baru, Kayaknya waktu ditinggal. sama yang sebelum jadi istri. Oh, dia pergi mijit. Tapi setelah balikan sama istrinya, Iya, istri yang pertama yang udah ya, terus kan ditinggal kayaknya pisah rumah gitu ya. bisa. Terus sering banget, kadang seminggu sekali, sebulan 2 kali gitu. Kalau sekarang Aku udah nggak kesana, nggak tahu ya. oh iya kalau juga sekarang. udah enggak. Ada lagi nggak coba? Ke Pikirin dulu. Jangan dikesebutin. oh ya. Siapa ya? Atlet Oh, atlet. Atlet apa ya? badminton. Atlet badminton. Ada lagi nggak? Terus ada lagi sekali. Masa? Beneran? Ih, dia kan bebe aja sama bininya. Iya, makanya. Kan rumahnya deket di situ. Harmonis loh. Deket di situ rumahnya. Ada lagi? Sebelum ketangkep dia ke situ dulu. Oh, kalau dia mah pas. Ya lah, Iya. oke lah kalau dia mah. Ada lagi nggak? Ada. Newcomers. Eh, Oh, dia mah. Oh, Tapi itu aneh bentuknya. Jadi gosip. sampai sekarang nggak? Nggak tahu. Yang sampai terakhir 2020 deh, yang kamu masih ada. adanya. Ih, banyak loh dia pelanggannya. Tapi mereka bayarnya sesuai sama itu aja, nggak ngasih lebih.
Enggak, kalau yang pertama lebih Suka kasih lebih. Iya. Kalau yang harmonis nih rumah tangganya nih suka ngasih lebih nggak yang udah Enggak. deket? Enggak. nawar. Nawar. Tapi dia plus-plus Iya. bener-bener sampai masuk. Full. Tuh ya, penonton. Jangan percaya sama rumah tangga yang harmonis, nis. Karena di luar mereka pasti bermain, yang namanya laki itu tetap laki-laki ya. Yang penting di rumah bagaimana kelakuannya di rumah sama istri dan anak-anaknya. Oke lah. Pernah dapat tamu yang kasar nggak? Pernah, tapi nggak kasar banget sih, cuma dia yang servis aku gitu. Kamu nggak mau, kamu yang nyervis. Iya. Oh, pernah dapat ini? Kakek-kakek udah mau meninggal nggak? Pernah tuh. Aku langganan banget tuh. Oh, langganan? Hah? Endul ya? Iya, tapi kalau jadi dia Kenyal-kenyal kalau sama kakek-kakek tuh kayak begitu nama ini tau. Bebek tau nggak bebek? Kenyal. dia umurnya 70 lebih kayaknya dia tuh. Kalau pakai celana tuh udah kayak gemeteran gitu. Oh, Tapi tetap masih bisa main di bisa atas, berdiri dia? iya. Oh, masih sampai sekarang. Bayarannya bagus. Sekarang nggak tahu sih. Cuma ya di atas paket Di atas bayarnya. paket ya. Bentuk anu yang paling aneh yang pernah kamu temuin ada nggak? Kayak gimana? Itu yang terakhir yang terakhir. Yang mana? Kenapa dia? Itu bentuknya aneh kayak operasi gitu tapi gagal gitu. Jadi kayak depannya tuh kayak bengkuang gitu. Bangkok bentuknya gimana? Iya beneran deh itu. Iya. Heeh, itu sakit banget. Sakit ya? Emang iya sih, orangnya juga sakit kok. Oh iya. Iya Oh, beneran. tapi dia kasar nggak? Kasar sih enggak, tapi kayak lebih nafsu banget. Nafsuan ya? Heeh. Kamu Iya. di mandi kucingin ya, Nah, dijilatin. iya pokoknya semua. Tapi ya itu sih sakit banget. Sakit Ngelayanin banget. servis Kenapa tuh. sakitnya? Kan depannya tuh besar banget. Oh, jadi pas Kayak iya, masuk bulat. wuk gitu ya. Iya itu sakit banget, enggak enak. Bukannya enak kalau gede. Enggak serem, aku pernah yang dapet yang besar banget. Semana? Semana ya? Segini. Pokoknya bisa deh. Segini ada. Ya terpanjang ya. Panjangnya semana? Coba pikir kalau ingat-ingat. Segini nih. Hah, segini? Iya. Itu mah sampai sini dong. Iya tapi aku nggak full main, karena itu Oh. orang luar negeri. Waktu Oh. itu yang ada SEA Games ya kalau nggak salah. Ada SEA Games. Iya jadi dia nginep di hotel. Itu sekelompok tuh dia berapa orang gitu. Oh, ada gelap-gelapnya. Iya, Segini. iya segituan lah. Pas sebelum berdiri, udah berdiri Udah segini berdiri juga. segitu. Dia Cuma minta kalau- dia full service. Enggak, iya minta tapi aku nggak mau. Berarti karena- pakai dua tangan dong gini. Iya, jadi dia minta aku kasih body massage aja. Oh, body massage aja, tapi ngeliat loloknya. Iya, Oh. tapi nggak masuk, nggak berani lah, itu serem banget. Nggak, aku nggak berani kayak gitu. Serem ya? Iya, itu. Iya, kalau kegedean juga takut ya. Yang enak tuh yang segini-gini. Iya, jangan terus. Pernah nggak kamu diajakin bertiga, berempat, berlima, berenam? Kalau pernah. Pernah. Ya sama itu yang pertama pernah. Oh, dia? Iya. Bau nggak sih dia? Enggak sih, cuma lebih. Dia tuh bau kayak ini minyak dukun. Iya. Ya kan? Minyak wangi gitu kan. Kayak minyak dukun gitu. Iya, cuma beda ya aslinya. Aslinya kenapa? Iya, maksudnya lebih kalau asli mungkin make up ya, jadi dia bersih gitu. Kalau Aslinya butek ya? Oh, nggak tahu. Dia bertiga sama siapa dia? Sama teman aku, tapi cewek berdua. Oh, ceweknya Iya, dua. dia sendiri. Gimana performance-nya dia? Keren nggak? Cepet. Cepet ya? Oh, kecil nggak dia? Gede? Iya, cewek. Kecil ya? Nggak gede banget sih. Jambinya banyak? Karena kalau gua kan tahu orangnya, makanya gua nanya. Enggak sih, mungkin abis Dicukur. Iya. Oh. Tapi Faris itu Kenapa dia? suka dogi kan. Jadi rambut aku tuh kayak Dijambak? ditarik, iya. Beneran deh itu. Nggak nyangka loh aku. Iya, aku juga gak nyangka senafsu itu dia. Nafsuan gitu ya. Nafsuan ya. Mungkin karena Iya. capek kerja, butuh Ya, relax kalau ke gitu. sono semuanya dimasuk, maksudnya asisten semua. Semua pijit. Kamu pernah sama asistennya? Enggak, kalau kamu udah. Supirnya. Hah? Supirnya aku pernah. Terus dia nggak Iya. apa-apa? Kalau kata temen aku itu supirnya, karena temen aku pernah sama dia. Tapi Ya, nggak apa-apa aku kalau takut. tahu sama si yang ininya? Nggak apa-apa kan, selalu ditempatin kamar yang bagus, yang eksekutif, jadi suruh mandi dulu. Oh. Dia pun selalu mandi dulu yang itu. Enggak, tapi maksudnya si yang artis ini nggak apa-apa tahu itu supirnya sama kamu juga. Nggak tahu deh, kan nggak tahu. Maksudnya kan masuk ke kamarnya kan duluan dia. Oh. Jadi kan nggak tahu kalau yang masuk ke kamar siapa-siapanya. Iya, tapi kamu nggak pernah ngomong. Aku sama supir kamu Enggak. kemarin. Oh, Enggak. kirain. Nah, selain di tempat spa plus plus, kamu terima tamu pribadi di luar juga nggak? Terima, tapi biasanya cuma yang langganan aja. Yang mana? Langganan. Oh, kalau langganan berarti uangnya langsung masuk ke kamu dong. Iya. Lebih mahal nggak? Apa lebih sama aja? Kalau nginep lebih mahal sih. Tapi kalau aku biasanya dia udah tahu tarifnya, jadi aku nggak bicara uang lagi kalau udah tahu tarifnya. Kalau mijetnya itu mijet plus plus itu berarti habis mijet masuk, habis itu selesai.
Kalau misalkan disuruh rebahan dulu gitu-gitu, nggak apa-apa? Selesai massage. Iya, kita ada waktunya. Diwaktuin. Misalnya 90 menit, itu aku massage-nya 45 menit. Jadi Mainnya buat sisanya. full service-nya 45 menit. Kalau mau lagi berarti bayar lagi? Iya, extend waktu, tambah lagi waktu harganya. Oh, katanya kamu udah punya anak dari salah satu tamu yang kamu temuin di Jogja? Iya, Katanya pakai pengaman, kok bisa suka dibawa? sama dia. Karena waktu itu aku udah bilang, aku bilang nggak KB ya. Jadi, tapi dia bilang tidak apa-apa gitu. Jadi ya Oh, berarti ini orang luar dong, tidak apa-apa ngomongnya? luar pulau. Oh, luar pulau. Terus akhirnya? Akhirnya ya udahlah, ya udah mau gimana, dia juga akhirnya ya udah sampai sekarang sih. Anaknya ada tapi? Ada anaknya. Tapi laki ini tanggung jawab nggak? Kalau untuk tanggung jawab tertulis sih enggak ya kak, tapi dia cuma bilang setiap bulannya kalau ada bisa dibantu ya dibantu tuh. Ini udah punya istri? Udah, sudah punya anak juga. Tapi Masih? aku nggak maksa sih. Masih kontekan nggak? Masih, kadang tiap bulan aku suka SMS juga karena buat keperluan anak aku kan, jadi karena aku udah nggak kerja. Jadinya ya aku minta buat itu, memaksa. Tapi maksud aku cowok yang ini nggak pengen ngambil anaknya? mau ambil dari pertama aku kasih tahu mau ambil, tapi aku lebih baik pertahanin biarpun aku harus kerja jadi terapis lagi. Ya udah, nggak aku kasih. Oh, respon keluarga kamu gimana ketika kamu hamil karena kebobolan? Ya pasti kecewa ya kak, tapi ya udah, memang sudah rezekinya. Jadi mau diambil pun sama keluarga aku nggak boleh, jadi biarin aja di rumah. Oh, jadi kamu sama anak tinggal berdua ini? Iya, sama orang tua aku. Oh, ada orang tua juga. Iya. Jadi kalau kamu kerja dijagain sama orang tua? Ya kalau waktu itu, tapi sekarang kan aku udah nggak kerja. Ya kalau masih ada BO pasti dititip. Oh, tapi berarti orang tua kamu tahu dong pekerjaan kamu? Dari awal tahu, karena memang ya pikir orang tua aku daripada nongkrong kan, main-main gitu, udahlah kerja aja apapun itu. Nggak apa-apa ya? Ya mau gimana? Tapi kamu suka cerita gitu nggak sama orang tua? Aku ketemu artis ini. Enggak, paling aku pernah nangis karena waktu itu kan baru-baru kerja itu rame ya kak, rame terus sempat sepi, terus paknya jadi kayak nggak punya uang tuh nangis. Padahal harusnya malu. Iya, nggak apa-apa lah. Kan kita punya gaya hidup beda-beda Iya, kan. nangis tuh sepi karena nggak dapet tamu. Iya. Kamu katanya merasa dikucilkan ya di keluarga. Boleh diceritain nggak dikucilkannya kenapa? Padahal kamu tadi cerita kalau ternyata keluarga kamu udah tahu. Iya, kayak apa ya, kayak misalnya bapak aku tuh pro sama anak pertama, ibu aku pro sama anak keempat gitu. Jadi kayak aku yang selalu ngebantu itu, kadang kalau yang nggak punya uang itu, kalau mau kerja aja kayak ya udah bodo amat gitu, nggak ditawarin makan nggak apa. Tapi ya kembali lagi ya, di saat aku punya uang tetap keluarga nomor satu. Iya, memang harusnya begitu ya. Iya, kan berkahnya kita di situ. Betul. Ya, itu namanya cobaan hidup. Iya. Mungkin ujinya seperti itu. Tapi luar biasa loh keluarga kamu bisa menerima pekerjaan kamu Iya, mau gimana? dengan punya anak yang tidak ada Iya, status pernikahan yang itu. lebih menerimanya cobaan berat itu mungkin ya, Itu. keluarga pas dapat anak. Sebenarnya itu bukan cobaan ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Iya. Karena anak itu kan balik lagi tidak pernah bisa memilih bakal lahir dari rahim siapa. Tinggal gimana kita cara Ya membesarkan itu kan anak aku itu. kadang mikir ya, Kak, aku kan kerja begini ya. Kalau aku mau kasih anak aku ke orang lain, terus Jangan nanti, enggak ya Tuhan murka, aku nggak dikasih anak, nggak dikasih jodoh, aku mau sama siapa? jangan. Kalau kamu nanti titipin anak, takutnya kita kan nggak tahu kita nitipin anak sama siapa. Apalagi anak itu kan selalu merekam pembicaraan orang tua ditaruh di otak. Gerak apa kelakuan orang dewasa sama dia direkam, takutnya malah jadi psikisnya dia terganggu. Lebih seburuk-buruknya di luar pasti akan lebih nyaman itu ketika sama orang yang orang tua sendiri, orang yang dia kenal. Nah, selama hamil kamu tetap kerja di Spa Plus Plus atau kamu berhenti tuh pas udah Aku besar? berhenti Total. berhenti. Cuma terakhir itu ketemu sama tamu di bulan Maret kayaknya deh aku. Di bulan Maret itu, tapi aku masih belum sadar kalau aku hamil, cuma kayak mual-mual aja. Aku pikir cuma nggak enak badan kan. Ya udah itu terakhir sih dikasih. Selebihnya aku udah nggak. Terus pas hamil gitu kamu kerja apa? Nggak kerja di Dapat duit rumah. apa dari? Ya nggak punya uang. Jadi karena tinggal sama orang tua, jadi makan semua sama orang tua. Orang tua, ya. Nah, aku dapat info nih dari tim, katanya ada yang mau kamu tanyain ke aku, dan kamu katanya pernah DM aku, tapi aku nggak. Aku tuh ya, apa sih nama Instagramnya? Coba aku buka. Coba aku buka Instagramnya apa? Apa? Maaf ya. Ya nggak apa. Jadi aku tuh nggak pernah buka DM karena DM tuh tiap hari yang masuk ribuan, jadi nggak bakalan ke notice gitu kalau ada. Oh, dia follow loh. Dia follow loh Ika. Halo, entar aku bacain dulu ya. Halo Kak Niki, aku April. Kak Niki, aku mau tanya, tapi sebelumnya aku nanya, aku mau cerita dulu sama Kak Niki. Aku April Kak, dulu aku kerja sebagai terapis Spa Plus Plus, tapi sekarang aku udah gak kerja lagi karena aku sekarang punya anak. Kak Niki, aku ngefans banget sama Kak Niki. Kak Niki single mom yang hebat banget. Kak Niki bisa buat tenang anak-anak Kak Niki. Aku sekarang punya anak Kak, dan anak aku hasil hubungan aku sama tamu aku. Dulu aku ketemu orang itu sebagai wanita
Aku DM Kak Niki bukan minta balas kasihan, tapi aku hanya mau tanya Kak Niki bagaimana cara Kak Niki kasih tahu ke anak Kak Niki soal papanya. Bagaimana kalau anak Kak Niki tanya papa aku siapa, papa aku di mana. Itu yang sekarang aku pikirkan. Soal biaya aku nggak pikirkan Kak, aku masih bisa kerja. Kalaupun aku harus jadi terapis lagi nggak masalah kalau untuk biayain anak aku. Tapi aku bingung belum siap dan nggak tahu mau jawab apa. Kalau anak aku tanya papa aku siapa, papa aku mana. Oke. Anak kamu umur berapa? Sekarang 1 tahun 3 Masih lama untuk dia cukup mengerti siapa papahnya yang sebenarnya. Butuh waktu kurang lebih 5 tahun lagi dari sekarang sebetulnya. Tapi tergantung, ini my opinion, tapi tergantung bagaimana kamu membesarkan anak itu. Kalau kamu membesarkan anak itu di lingkungan yang baik, dia pasti tidak akan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran buruk atau omongan-omongan buruk dari lingkungannya. Anak itu mau dilahirkan secara pernikahan atau tidak, anak itu tidak berdosa, ya. Wajib hukumnya kita sebagai perempuan walaupun tidak dinikahkan, kita harus memberitahu bahwa anak itu adalah misalkan anaknya ini segala macam. Aku punya 3 anak dari 3 suami yang berbeda. Semua anak-anak aku tuh tahu semua bapaknya, bahkan semua fotonya ada di handphone ataupun di bentukan cetak gitu, karena dia harus tahu bahwa ini papahnya. Tapi kita tidak boleh sebagai orang tua single parent memberitahu bagaimana kelakuan papahnya gitu. Dan kamu juga tidak perlu bercerita bahwa kamu ini dilahirkan karena mama kamu ini adalah dulunya open BO atau hamil di luar nikah. Kamu tidak perlu menjawab seperti itu gitu. Tinggal berikan aja dia kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, lingkungan yang baik, supaya nanti tumbuh besar kembangnya jadi anak yang baik juga. Begitupun dengan aku itu bekerja keras sampai dibully lah, dicaci maki lah, tidak disukai, terserah. Yang penting di dalam pikiran aku ya itu adalah aku bekerja mendapatkan uang itu akan aku pergunakan untuk hal yang baik, seperti memberikan fasilitas yang baik untuk anak-anak. Kalau kita bisa menyekolahkan anak di lingkungan yang bagus, otomatis pikiran dia juga akan baik, ya kan. Tapi kalau kamu biarin aja, makanya jangan pernah titipkan anak ke orang lain gitu, even sama kakak saudara sekalipun jangan, karena kita tidak pernah tahu ketika kita tinggalkan anak itu apa yang orang dewasa ini sedang bicarakan. Siapa tahu dia mendengar, akhirnya direkam gitu. Pokoknya jangan putus asa lah, walaupun kamu melahirkan seorang anak bukan dari hasil pernikahan yang sah, tidak ada masalah, karena yang tahu baik buruknya apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan. Manusia itu cuma bisa menghakimi, mengejat, membicarakan yang tidak baik gitu kan. Makanya kalau kamu mendengar itu, kamu buang aja tuh omongan itu, kamu fokus aja bagaimana cara membesarkan anak kamu yang sekarang tidak. Sebenarnya bapaknya juga bertanggung jawab kan. Cuman sayangnya bapaknya ini adalah sudah punya istri gitu kan. Nah, kamu juga tidak boleh egois karena kamu hadir di tengah-tengah keluarga mereka, dan kalau kamu sampai menghancurkan keluarga mereka, kamu juga tidak baik. Enggak, aku juga nggak memaksa buat itu sih, aku udah bilang. Nah, bagus. Iya, karena ya nggak bagus juga ya, maksudnya ya udahlah lebih baik diurus sendiri gitu. Benar, bagus. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa membesarkan anak itu dengan baik, itu bakal jadi poin besar banget buat kamu. Apapun pekerjaan yang sedang kamu lakukan sekarang, yang kamu bilang tidak baik lah, kan kita nggak tahu. Semua penilaian ada di Tuhan. Gitu. Jadi kamu jangan menyerah. Ya mungkin sekarang kamu memang harus hidup seperti ini, tapi kita tidak tahu kan ketika kamu membesarkan anak kamu ternyata anak kamu menjadi orang yang sukses. Gitu. Makanya kalau kita mau memberikan kasih sayang sama anak, jangan setengah-setengah. Jangan nanti tiba-tiba lagi capek bilang, ini gara-gara gue punya anak, gue jadi hidup gue punya, jangan. Gitu. Itu akan jadi batin anak itu nanti akan terguncang dengan sendirinya. Jangan. Pokoknya buat siapapun perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berjuang, apapun pekerjaan kalian, apapun yang sedang kalian jalani hidupnya, pokoknya percaya aja Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan ke umatnya kalau umatnya itu tidak bisa menjalani dengan baik. Gitu. Sudah puas belum? Sudah. Ya.